Assalamualaikum masyarakat Indonesia yang cinta damai. Salam sejahtera semuanya. Nama saya adalah Michael Taitusiba yang terpidana mati tanpa bersalah. Saya tidak pernah bersalah sampai kapanpun. Hukum di negeri ini bukan hukum, tapi politik hukum politik. Hakim-hakimnya tidak ada yang benar. Banyak oknum hakim yang tidak benar. Banyak oknum polisi yang jahat, yang karena mau dapat pangkat sesat, dia mau korbankan orang lain. Banyak yang jaksa-jaksa jahat sekali. Kalau Anda tidak punya uang, dia akan bantu kamu maksimum. Tapi kalau Anda ada uang, dia sayang kamu, hukuman kamu diringankan. Saya ini punya kasusnya saya nggak bersalah. Orang yang ditangkap, udah 2 orang yang ditangkap, polis sudah bunuh dua-duanya sebelum saya sidang. Bagaimana orang yang polisi tangkap kalau saya punya barang? Mereka udah mati. Polisi bilang sama saya harus aku kalau saya itu sama orang itu waktu dia mereka hidup datang ke rumah Hilary ambil barang. Saya udah bantah itu di persidangan karena semua intimidasi saya alami di kantor polisi. Semua nggak ada yang tahunya karena saya itu orang hitam, orang Nigeria. Ya pasti semua saya ngomong pasti bohong. Kalian semua harus tobat. Jangan gunakan narkoba ini buat politik di Indonesia ini. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau ke keluarga dan pengacaranya Titus ini. Keluarganya yang mana? Pengacaranya Pak Sinuan. Keluarga dulu deh. Ibu Nila. Ibu, langsung aja Bu. Ini video dibikin kapan? Itu dikirimkan ke istrinya Minggu pagi, Pak. Kapan? Minggu pagi, waktu Nigeria. Kan istrinya waktu itu ada di Afrika. Diserahkan ke istrinya? Dikirim melalui WA recording gitu. Oh, dikirim melalui WA ke istrinya hari Minggu sebelum? Hari Minggu pagi sebelum waktu eksekusi. Nigeria sebelum eksekusi. Jadi berapa hari sebelumnya? Ya. Istrinya orang kita? Orang kita. Saudaranya Anda? Ya, adik ipar saya. Sekarang tinggal di Nigeria? Kembali ke Afrika. Setelah terjadi eksekusi. Ya, artinya dia tinggal di sana. Ya. Terus ini sampai di Jakarta lagi video ini ke Anda kapan? Waktu penyerahan jenazah. Yang ngasih ke Anda siapa? Istrinya, waktu itu ada istrinya. Oh, istrinya datang, dan bawa itu. Istrinya. Itu memang suara dia? Iya, memang suara Michael Titus. Ada pernah sering berkomunikasi dulu? Saya pernah berkunjung ke Nusa Kambangan waktu pernikahannya di LP Nusa Kambangan tahun 2007. Oh, jadi kakak Anda itu menikah dengan dia? Adik ipar saya menikah dengan Michael Titus. Adik ipar ya? Iya. Itu setelah dia di dalam LP. Dan udah divonis mati juga? Ya, sudah hukuman vonis mati. Anda yakin dengan ceritanya Titus barusan? Saya yakin. Karena Titus itu orangnya baik dan berprinsip bagus sekali. Saya yakin dia tidak bersalah. Sini juga ada Pak Sinuan Lubis. Apa komen Bapak terhadap video ini? Kalau videonya udah jelas memang dia yang bicara. Dan kami sering berkomunikasi lewat telepon dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Juga tim lawyer saya sering mondar-mandir ke Nusa Kambangan dalam rangka pembelaannya.
lebih kurang 1 tahun lebih. Waktu video ini dibikin, ada di Nusa Kambangan? Tidak ada. Nggak ada. Ya kami nggak ikut campur masalah video. Tapi ceritanya pernah diceritain dong. Nah, pernah diceritainnya. Pak Lubis juga yakin bahwa dia tidak bersalah. Yakin. Apa dasar Bayu? Begini Pak, waktu sidang pertama dihadirkan saksi, yaitu saksi tertulis dari dalam BAP, itu Marlena dan Ijoko Akolaja. Saksi ini dibuat keterangannya masih hidup dan ditandatangan itu hasil penganiayaan di dalam tahanan. Sehingga saksi ini mengikuti apa yang dikatakan penyidik. Dia tanda tangani lantaran tidak tahan penyiksaan. Sehingga saksi ini setelah ditandatangani, saksi ini mati. 2 mati di dalam tahanan. Tahanannya di mana? Ya? Tahanan di Polda. Jadi kapan itu? tahun 2002. Baik, di luar keterangan saksi ini. Ya. Jadi kami sangat keberatan, ya kan, di dalam waktu kami PK kedua, kami minta sama Ketua Mahkamah Agung, saya ingin beraudiensi sama Jaksa Agung. Jaksa Agung tidak menerima. 3 kali saya datang ke Jaksa Agung tidak terima. Lantaran kita sudah mengirimkan masalah proses dari si Titus. Dia membaca itu sehingga Jaksa Agung tidak mau menerima. Ya, tapi Titus sendiri udah berapa kali PK? PK 2 kali. Ya, artinya Mahkamah Agung udah tidak menerima PK-nya tuh. Oh enggak Pak. PK kita diterima. Oh, diterima. Diterima. Secara formal diterima. Kalau diterima batal dong keputusan. Makanya kita belum terima putusan, malah dari Mahkamah Agung langsung ke Jaksa Agung. Pengadilan negeri aja pun belum terima. Kita juga sebagai lawyernya belum terima. Jadi kita anggap itu belum ada suatu keputusan. Jadi begini Pak Karni, cobalah kita katakan bahwa di dalam PK kedua ada suatu kejadian yang tidak wajar. Misalnya keterangan saksi tadi tidak, orang yang sudah mati cuman dibacakan dalam persidangan. Harusnya Hakim Agung harus proaktif dong. Apa yang kita katakan? Sebab ini masalah hukuman mati. Tapi Hakim Agung tidak mempedulikan. Jaksa Agung juga kita mau berbicara. Kenapa jaksa waktu di PN, waktu P21-nya tidak ada mempersoalkan orang yang mati atau tidak? Nah inilah. Jadi saling menutupin. Ada apa? Jadi saya sangat keberatan sekali Pak. Dan orangnya ini betul-betul baik dan jujur. Dan dia nih ayah. Kemaluannya di strum untuk mengaku. Saksi-saksi lain di strum sampai mati. Coba. Boleh dicek. Kita pertanyakan, kita kasih tahu sama Hakim Agung. Di mana matinya? Mana visumnya? Mana kuburannya? Enggak disinggung oleh Mahkamah Agung. Dan masalah PK kedua ini, Pak Suhadi, Artijo mengatakan novum ini tidak ada. Mereka ini nggak ngerti sih Pak. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tidak lagi mengejar masalah novum.
objek yang sama, putusan berbeda. Itu maka kita dikabulkan. Titus itu sampai diperiksa kembali di Jakarta, Pak, di Tangerang. Diperiksa kembali oleh hakim untuk mengabulkan dia PK kedua kali. Dikabulkan kok PK-nya. Dan MA membuat surat ke PN supaya segera disidangkan. Disidangkan, Pak. Baru kasus ini yang disidangkan kedua kali, Pak. Baru kita. Seluruh hukuman mati itu tidak ada disidangkan dua kali. Cuman kita. Dan apa putusan pengadilan yang kedua kali? Maksudnya, putusan... Ya, kan disidangkan lagi oleh hakim tingkat pertama, maksud Bapak kan? Ya, di Tangerang. Tangerang. Ya. Putusannya apa Tangerang belakangan? Memenuhi syarat untuk PK dua kali. Memenuhi syarat. Ya. Dan Tapi dilaksanakan nggak untuk PK-nya? MA sebetulnya kita nggak tahu. Orang nggak ada putusannya sama kita. Register semuanya pun kita nggak dikasih tahu. Tiba-tiba eksekusi. Iya, Pak Suhadi nggak ngerti dia, Pak. Bagaimana harus seorang PK dua kali, nggak ngerti. Artijo juga nggak ngerti, Pak. Bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung boleh PK dua kali. Boleh PK dua kali. Objek yang sama tapi putusan berbeda. Sebab waktu di PN putusannya ada dua berbeda. Pertama dia bebas. Putusan Hillary berbeda dengan putusan Titus. Maka dikabulkan kita, Pak. Hillary dihukum 12 tahun, Titus dihukum seumur hidup. Dihukum mati. Ini kebetulan ada Pak Suhadi ini ya. Jadi gini Pak, berkas perkara hasil sidang PK yang kedua di Pengadilan Negeri Tangerang itu dikirimkan tanggal 21 Juni 2016. Baru diterima Mahkamah Agung sekitar tanggal 22 Juni 2016. Sekarang berarti sekitar 1 bulan, kan begitu. Dan di 1 bulan itu masih ada libur lebaran. Libur lebaran dalam arti. Tiba-tiba kami dapat berita dari media online disebutkan tanggal 20 Juli perkara sudah diputus. Kita bingung. Kita belum pernah terima register perkara. Apa perkara yang tidak perlu diregisterkan? Kemudian kita tidak pernah menerima putusannya. Kan begitu. Tiba-tiba dapat kabar di isolasi. Jadi putusan ini singkat sekali. Berbanding terbalik dengan putusan-putusan lainnya. Putusan perkara kita ada perkara Tun. Itu udah 4 tahun belum putus-putus Pak sampai sekarang. Ini maksudnya gini. Jangan kalau ada pekerjaan Jaksa Agung, kejaksaan di bulan-bulan Juli untuk eksekusi, harusnya Mahkamah Agung jangan mengikutin jadwalnya Kejaksaan Agung gitu loh. Itu yang kita harapkan. Sidangkan dengan yang benar gitu. Kasih tahu ke kita register perkaranya. Ini dalam waktu 1 bulan sebelum dan itu dipotong libur lebaran, putus perkaranya. Itu kita heran kan Pak Suhadi. Sangat heran kita. Kemudian dalam perkara ini, permohonan PK ini, ada 2 putusan PK yang saling bertentangan antara satu dan lainnya. Dalam perkara Titus, disebutkan Titus itu menerima heroin dari Hillary. Tetapi dalam perkara PK Hillary tidak pernah memberikan heroin tadi kepada Titus. Dan tidak kenal, itu kedua. Ketiga, kok kita begitu yakin, hakim-hakim begitu yakin dari mulai tingkat pertama yang memeriksa perkara itu sampai dengan yang Pak Suhadi tadi, itu kok begitu yakin menjatuhkan pidana mati atas keterangan orang yang sudah mati. Itu loh. Setidak-tidaknya ada dong keraguan. Ada orang mati, sedangkan orang yang hidup aja diperiksa, kita ragu-ragu di dalamnya. Karena itu maka kita minta klarifikasi di persidangan. Karena ada keraguan-raguan. Ini orang yang sudah mati, kok begitu percaya dan yakin keterangannya? Alasannya apa? Buktinya apa?
para hakim itu yakin, buktinya hukumannya maksimal, mati, gitu loh Pak, Bang Karni. Bung Karni, saya tambahin supaya jelas karena kita lawyer semua di sini. Ya. Satu pertanyaan saya Pak yang paling mendasar bahwa Hakim Agung itu benar-benar mengerti hukum nggak sih? Itu tunggu dulu Pak. Iya pasti ngerti hukum. Oke. Di dalam ini surat edaran kan ada dikasih kewenangan untuk mengajukan PK 2 kali. Tetapi dari Kompas kita ketahui bahwa PK kita itu ditolak karena tidak ada novum. Padahal di sini tidak berbicara novum, Pak. Ya itu sudah dibilang tadi, nanti dijawab oleh Hakim Agung. Ya. Sekarang Pak Alex Subrata. Asma Subrata. Pak Alex mau nyampain apa? Saya mendengar ini memang sangat seru nih Pak. Saya hanya ingin menjelaskan ini terjadi kepada ponakan saya. Ponakan. Jadi ada duit selesai. Nah ini, jadi kalau tadi saya lihat begini, saya jadi bingung. Yang benar yang mana nih? Tapi kalau saya benar bangetan gitu. Mudah-mudahan saya nggak dipidanakan yang ngomong begini nih. Ini ada nih Pak. Testimoninya dari, itu ada orangnya, ada di situ. Dua orang. Jadi pada saat ponakan saya ini beli kertas paper tuh untuk ganja. Dia datang ke mana? Gandaria City, belum masuk ditahan. Dek, bisa bicara nggak sebentar? Dia keluar. Bapak siapa? Saya lihat, polisi. Nah, sampai itu tanya, nah, karena dia nggak biasa hukuman dengan begitu, dia grogi. Udahlah, ngaku paper buat apa nih? Ya, saya pakai Pak. Yang benar buat apa? Ya kan? Akhirnya, ya udahlah, dia ngaku, dia pulang. Tapi janji ini anak-anak saya masih tidur, masih kecil-kecil, satu bayi, bawa di luar aja. Oke, dia masuk ke dalam, dibawalah ganja, ya Pak? Udah. Dibawa ganja? Ya. Siapa yang bawa? Ya, ponakan saya yang ditangkap di luar. Karena waktu diperiksa di badannya segala macam, di mobil segala macam, nggak ada. Jadi dia ambil di rumah? Cuman papernya doang. Ya. Nah, dia karena dipaksa, dia pulang. Oke. Akhirnya dia jujur aja, diambil aja sama dia. Kasihin sama polisinya gitu kan. Oknum polisi Pak Boy. Nah, jadi waktu itu terus bawa ke kantor polisi, nego, bla 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 bla. Terus yang meriksanya ngasih begini nih, Dek, dipanggil istrinya mana? Akhirnya udah beres, istrinya dipanggil. Istri dipanggil, ya, namanya juga takutan kan, tahu nggak ada masalah nih, nggak tahu, Norbo nggak tahu. Oke. Lalu dari situ, ini loh Dek, pasal ini kalau ditangkap ini kena 850 juta. Gitu Pak. Kan dia nggak tahu, dia baca aja. Yang mana Pak? Ganja itu sekian. Pak, hukuman untuk dendanya. Oke, dah selesai. Dia mikir, kaget lah. Ya kan? Dia pulang. Dia bilang, datang ke sana. Saya cuma punya uang 30 juta Pak. Terus nanti saya kasih tahu komandan. Komandan. Terus besoknya, wah, komandan nggak terima nih. Gitu Pak. Ini kejadian di kantor polisi loh. Bukan di luar. Nah, keluar lagi, negosiasi segala macam, ditodorin lagi. 850 juta loh dendanya. Gitu Pak. Ya. Akhirnya keluar lagi, dia nangis lah. Ngadu ke saya bilang saya nggak urus. Saya bilang kalau urusan narkoba, lu urus sendiri. Ya kan? Dia nangis. Saya lihat anak-anak ini masih bayi ya. Kasihan juga. Akhirnya balik lagi. Besoknya, Pak, saya cuma punya uang 100 juta. Gitu Pak. Ya nanti kita kasih tahu deh sama komandan. Ya kan? Akhirnya, oke.
nggak bisa segitu. Ya ini urunan, ya yang ada 120 mau syukur ya udahlah Pak, saya terserah aja mau penjara. Alhamdulillah dikasih tahu, silahkan bawa aja uangnya. Bawa uangnya. Uangnya. Jadi nggak diterima uangnya. Bukan dibawa untuk cukup 120 gitu. Oh Kan? begitu. Jadi cukup. Akhirnya dibawa, diminta jam, saya bilang nggak ada, dia ngumpulin duit dulu. Akhirnya malam baru siangnya 2 hari kemudian baru dia punya uang 120. Itu saweran. Itu saweran. Saweran artinya, tapi nggak tahu untuk apa. Ya kan? Bayar, selesai, udah tekan, ya udah selesai. Bebas. Tapi di situ banyak Pak yang kena orang yang ada yang ibu rumah tangga segala macam lagi negosiasi di situ Pak. Jadi itu satu yang saya lihat bahwa apa yang terjadi ini adalah kejadian nyata, dan juga satu lagi adalah ponakan pacarnya juga sama begitu. Pacarnya ditangkap, bolak-balik ke sana, akhirnya anak ini takutan, akhirnya ya ini agak murah, 25 juta. Jadi apa yang terjadi sekarang saya pikir bisa benar bisa enggak Pak. Yang pasti kalau buat saya menyatakan ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Saya nggak malu kok cerita di sini, keluarga saya, turunan saya juga, tapi saya nggak malu. Karena saya ingin memperbaiki institusi yang bantu Pak Boy. Saya yakin janda-janda ini udah enak lah orang-orang oknum ini nih. Saya yakin itu. Saya yakin. Ya, BNN juga begitu, Pak Buas juga oke. Dan saya dengar dari teman-teman yang suka main, gara-gara Pak Buas di situ, peredaran sekarang sudah sepi. Galak kan. Jadi nah ini saya sepinya itu saya bingung. Sepinya kenapa nih kan? Sepi barang atau sepi barangnya Pak. Barang sepi. Iya. Jadi ya kalau sepi barang biasanya harga naik. Ya itu tepat. Nah itulah jadi kalau narkoba menurut saya ini pada zaman dulu persis kayak zaman PKI Pak. PKI dulu kalau udah dibilang PKI, orang nggak berani nolong. Dan orang PKI itu pasti mau disiksa apa aja, oke-oke aja. Ya Pak. Nah ini, narkoba ini terus terang termasuk anak saya, ponakan saya ini, datang ke mas saya, Bang nggak ada urusan. Nah jadi mirip-mirip zaman dulu lah. Tapi yang itu maksud saya, kalau kontras sekarang dianggap nggak benar, mau dipidanakan, kalau nggak salah Pak Widodo, ya begitu ceritanya. Waduh, mudah-mudahan saya jangan dipidana nih Pak. Kalau itu bisa dibuktikan. Kalau enggak? Ya kalau enggak berarti ya fitnah. Innalillahi gitu kan. Baik Pak Alex, bagi Pak Boy dulu lah. Ini borongan nih Pak Boy. Pak Alex itu di kantor polisi mana ya? Saya lupa itu. Tadi apa disebut? Nanti saya kasih tahu dulu Pak. Ini suratnya ada semua nih. Itu orangnya ada di dalam ya. Iya. Anak-anak itu ada di sini. Ini informasinya lebih clear ya? Ya, ada lebih Pak. Clear. Jadi saya bukan fitnah nih. Enggak Pak. Tidak fitnah. Artinya begini, kalau ini kan bisa juga berkait penyuapan atau pemerasan, gitu ya. Bisa kita buktikan nanti. Karena ingin bebas ya. Ingin bebas, berusaha menyogok petugas agar tidak dipidana. Demikian nanti apakah personil atau penyidiknya menginisiasi dan meminta berarti pemerasan. Jadi nanti kita buktikan itu bisa. Kalau kantor polisi itu berarti kalau di Mabes Polri bisa kita terima di divisi Propam. Karena kan ada pelayanan pengaduan divisi Propam. Itu bisa. Tetapi nanti jika terjadi ada unsur pidana, lazimnya dilimpahkan ke Bareskrim. Jadi kami sangat terbuka sekali Pak Karni. Jangan ragu-ragu. Kalau memang nanti oknumnya secara jelas, penyidik di mana, tugas di mana, apalagi pengalaman langsung bisa bertemu dengan yang bersangkutan bisa diceritakan. Kami yakin dia bisa dipidana orang itu. Baik, sekarang ya Titus. Ya? Yang dari Pak Lubis tadi Titus. Katanya disiksa tahanan sampai mati 2. Nah, kalau Di tidak Polda. salah penyidiknya di Polda Metro ini ya. Benar ya? Sama. Minta bukti ya. Jadi ada testimoni, ada video langsung, kemudian itu bisa dijadikan sebagai bukti permulaan, bisa menempuh jalur tuntutan hukum kepada misconduct
petugas atau katakanlah mereka-mereka yang menangani terdakwa ya. Oleh karena itu saya pikir semua terbuka sekali. Tempuhlah jalur hukum, negara kita negara hukum, dan tentu lawyer akan bisa memberikan pengawalan ya. Dan juga nanti sama-sama ikut membuktikan peristiwa-peristiwa kekerasan tadi yang disampaikan tadi. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir. Jika ada informasi yang cukup, nyatakan aja itu sebagai suatu perbuatan pelanggaran hukum yang bisa diproses di divisi Propam terlebih dahulu. Lazimnya ada penilaian dari divisi Propam, jika itu berkaitan dengan pidana, selalu dilimpahkan kepada Bareskrim. Baik. Demikian Pak Indra. Sekarang Pak Hakim Agung Suhadi. Pak Karnik. Enggak, udah cukup Pak. Terima kasih Pak Karni. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kami hakim punya kode etik. Hakim itu di dalam salah satu pasal kode etiknya dilarang untuk mengomentari putusan yang dibuat sendiri atau putusan yang dibuat oleh hakim lain yang sedang berlangsung, yang sedang diproses maupun sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, saya dalam konteks sekarang ini tidak akan mengomentari putusan itu. Tapi perlu diketahui bahwa putusan ini sudah 5 lapis, Pak. Artinya 5 proses. Sudah diuji di pengadilan negeri, sudah diuji di pengadilan tinggi, sudah kasasi, dan terakhir PK 2 kali. Memang PK ini prinsipnya Mahkamah Agung hanya 1 kali. Tetapi karena di dalam praktek sering terjadi ada putusan bertentangan satu dengan yang lain yang sama-sama sudah PK, keluarlah surat edaran Mahkamah Agung boleh PK kedua. Contoh misalnya pengadilan agama dan proses perdata sama-sama menang sampai ke tingkat PK. Ketika ada eksekusi yang agama menang penggugat, yang di perdata menang tergugat. Nah bisa dieksekusi. Ini boleh PK kedua. Nah di dalam konteks pidana untuk penerimaan PK itu harus disidangkan untuk penerimaan proses PK-nya. Dan itu sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang. Jadi karena alasan yang kedua itu juga merupakan alasannya itu ada putusan bertentangan, ya diproseslah PK di pengadilan negeri, diajukan. Nah hakim memutus di Mahkamah Agung bahwa ditolak permohonan PK-nya. Jadi konteks untuk komentar bagaimana isi putusan, mohon maaf, kami terikat kode etik. Terima kasih. Sekarang pengawas polisi. Pak Karni, saya kira kontroversial soal narkoba dan hukuman mati ini bukan hanya pada saat Freddy Budiman dieksekusi. Negara sudah maksimal, bahkan mendirikan lembaga khusus. Ya. Hukuman dilakukan secara maksimal. Tapi BNN-nya sendiri mengumumkan bahwa narkoba sangat membahayakan. Maka pertanyaannya, ada apa dengan penegakan hukum kita? Karena sudah banyak yang dihukum mati walaupun masih ada angka 54, tapi narkobanya masih tetap tinggi. Saya kira kalau kasus narkoba itu yang dilakukan oleh teman-teman BNN dan Mabes, pasti bukan hanya orang itu, pasti yang dibongkar jaringannya. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua, tadi pengacaranya sudah bilang bahwa kasusnya Freddy Budiman itu dari tahun 2009, 2010, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2016. Sebelum Freddy Budiman masuk ke dalam daftar hukuman mati, BNN sudah mengumumkan
bahwa dia tidak akan lagi periksa Freddy Budiman karena akan mendorong Freddy Budiman untuk segera dilakukan hukuman mati. Itu diumumkan. Dan itu tentu bertentangan dan itulah yang mengakibatkan kita menanggung kontroversi itu sekarang ini. Kenapa? Karena problemnya kalau Freddy Budiman tidak diperiksa dalam konteks kasus yang berkembang soal jaringan narkoba internasional tahun 2016, maka pertanyaannya adalah, kalau begitu ada sesuatu dong Freddy Budiman yang tadinya tidak masuk daftar, sekarang masuk daftar dan langsung dieksekusi. Kalau tadi Pak Jampidum menjelaskan soal tiap hari dia rapat, saya mau mengutip kesaksiannya Pak Haris. Hari Kamis dia sudah bicara dengan Pak Johan Budi, dengan Istana. Dan pada saat komunikasi, Pak Johan Budi mengatakan dia sudah bicara dengan Jaksa Agung. Pertanyaannya, masuk nggak itu? Tapi ternyata Freddy Budiman dieksekusi. Itu artinya ada sebagian jaringan internasional yang perkaranya terakhir, bagaimana? Kalau dia dilihat dari perilakunya, kalau memang kesaksiannya 2014, berarti perkara 2015-2016, kelakuannya pasti akan lebih dahsyat. Karena praktek yang dilakukan oleh Freddy Budiman adalah, selain berdagang soal narkoba, bikin pabrik. Selain bikin pabrik, dia manajer jaringan internasional. Jadi kalau bapak-bapak mengatakan dia itu orangnya labil, sakau, sementara dia pekerjaannya begitu, publik nggak bakal bisa terima, bapak-bapak. Apalagi TV One memunculkan bagaimana kemanusiaannya seorang Freddy Budiman yang bisa memisahkan antara dirinya pribadi dengan keluarganya dengan sangat cerdas. Itu ditampilkan. Dan ditonton oleh semua orang. Dan diulang-ulang oleh TV One. Jadi kalau sekarang kita bilang, dia pemakai, maka ceritanya nggak benar. Kenapa ini penting? Kita sedang masuk dalam keadaan bahaya. Karena bapak-bapak membenturkan antara hal yang bapak anggap prestasi, ternyata sekarang di masyarakat dianggap tidak prestasi. Saya kasih buktinya. Pada saat hukuman mati mau dilaksanakan, hampir semua media menuliskan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu dilaksanakan di tengah-tengah praktek peradilan sesat. Jadi kita sudah dalam keadaan bahaya, menurut saya. Nah, pertanyaannya sekarang kita mau memulai dari mana? Banyak. Kalau kita bicara melulu hanya Freddy Budiman, saya mau bilang begitu. Saya nggak mau bela kawan saya. Tapi saya yakin ini bukan urusan pribadinya. Pasti ini minimal urusan kontras, bukan pribadinya. Dan menurut saya setelah kita diskusi ini bukan hanya urusan pribadi dia, tapi semua ini urusan kita. Ya. Tinggal persoalannya nanti mari kita diskusikan dan kita buktikan soal konten. Tapi faktanya narkoba sudah sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau kita menyangkut Freddy Budiman, apakah yang kita bicarakan ini hanya konteks satu perkara hukuman mati? Atau kita bicara praktek Freddy Budiman dari mulai 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2016. Jadi kalau, mohon maaf Jenderal, kalau kita bicara konteksnya Sumatera Utara berarti 2009. Karena dia kan tertangkapnya di Medan, permainan 2009. Jadi itu ada dua kemungkinan. Pertama, apakah itu masuk dalam berkas, di berkas perkara, apakah itu di luar berkas. Kalau di dalam berkas, saya kira tadi Pak Suwadi sudah menjelaskan, itu bukan hanya ada di dalam pledoi, tapi di dalam dinamika sidang, siapa tahu ada saksi-saksi yang menjelaskan itu, dan itu tertuang dalam berita acara persidangan. Jadi kalau mau fair, jangan buru-buru mengatakan bahwa testimoni itu tidak ada dasar. Cek dulu dari mulai perkara 2009 sampai 2016. Jangan-jangan kita menemukan testimoni yang lebih buruk dan lebih dahsyat dari apa yang sudah diungkap.
Karena faktanya dia bisa bikin pabrik, Pak, di Cipinang. Pabrik, Pak. Bukan hanya ngirim dari Medan, pabrik. Ya, kita udah ungkapkan. Ya. Ya kan? Nah, Baik. saya mau kontroversi ini semakin sulit dijelaskan karena praktek pelaksanaan hukuman mati sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya nasional, tapi internasional. Jadi ini menjadi keruwetan sendiri setelah 14 diumumkan oleh media, 14-nya dipersiapkan, ada notifikasi, ada rohaniawan, semuanya dilengkapi, tiba-tiba hanya 4. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini dan praktek-praktek yang dilakukan testimoni oleh banyak keluarga di dalam praktek, inilah yang akan jadi mesiu menggerogoti legitimasi dan kewibawaan semua lembaga negara yang sudah diberikan kewenangan secara maksimal, tapi narkoba tambah meningkat dan banyak yang terlibat, termasuk juga pejabat-pejabatnya. Terima kasih. Pemirsa, di balik keuntungan besar, selalu ada kejahatan besar. Charlie Lucky Luciano, mafia Amerika, kelahiran Itali. Kita lihat.